Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia penerimaan peserta didik baru dari SDN Wates 1 akan menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru di SDN Wates 1 Kota Mojokerto. Perlu diketahui bahwa pendaftaran di semua SD negeri di Kota Mojokerto hanya menggunakan satu jalur, yaitu jalur zonasi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online di website mojokertokota.siap-ppdb.com. Nantinya akan kami tunjukkan bagaimana cara melakukannya di dalam video ini. Tapi sebelum itu, kami akan menyampaikan beberapa persyaratan yang harus disiapkan sebelum melakukan pendaftaran secara online, dan juga kami akan memberikan informasi-informasi terkait jadwal pelaksanaan PPDB tingkat sekolah dasar. Baiklah, untuk informasi yang pertama, yaitu persyaratan pendaftaran. Bagi calon peserta didik baru, setidaknya memiliki usia minimal 6 tahun. Sedangkan berkas yang harus disiapkan, yaitu kartu keluarga dan akte kelahiran yang sudah di-scan dengan format JPEG dengan maksimal ukuran file adalah 1 MB. Yang mana file tersebut nantinya akan diunggah ke dalam web ketika melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya adalah proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru. Proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru dilakukan berdasarkan 3 kategori, yaitu yang pertama usia, yang kedua domisili, yang ketiga adalah urutan waktu mendaftar. Dan proses seleksi ini dilakukan oleh sistem berdasarkan 3 poin yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Jadi, seleksi bukan dilakukan dari pihak sekolah yang bersangkutan, sehingga apabila ada calon peserta didik yang tidak diterima di salah satu sekolah yang ingin dituju, maka itu adalah murni hasil dari proses seleksi yang dilakukan oleh sistem. Yang selanjutnya adalah waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online jalur zonasi tingkat SD dilakukan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2020. Dengan rincian, 1. Tanggal 29 Juli adalah pendaftar dari satu kelurahan yang sama. Sebagai contoh, calon peserta didik dari Kelurahan Wates hanya bisa mendaftar sekolah yang ada di Kelurahan Wates, seperti SDN Wates 1. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni adalah pendaftar dari antar kelurahan dalam satu kecamatan. Sebagai contoh, calon peserta didik dari Kelurahan Kedundung bisa mendaftar di SDN Wates 1 yang ada di Kelurahan Wates karena masih dalam satu kecamatan. Kemudian pada tanggal 1 Juli adalah pendaftar dari lintas kecamatan dalam satu kota. Sebagai contoh, calon peserta didik dari Kecamatan Kranggan bisa mendaftar di sekolah yang ada di Kecamatan Magersari seperti SDN Wates 1. Dan pada tanggal 2 Juli adalah pendaftar dari luar kota. Artinya, dari Kabupaten Mojokerto atau dari Kabupaten Sidoarjo bisa mendaftar di sekolah yang ada di kota seperti di SDN Wates 1. Sebelum melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru jalur zonasi secara online, alangkah baiknya Anda menggunakan personal komputer atau laptop agar lebih mudah dan jelas. 2. Pastikan internet yang Anda gunakan, baik itu kuota maupun WiFi, memiliki konektivitas yang stabil. Selanjutnya, pastikan laptop yang Anda gunakan sudah terhubung dengan printer. Dan yang terakhir, pastikan Anda memiliki dokumen KK dan akte yang sudah di-scan dan sudah tersimpan di komputer Anda. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran PPDB secara online. Baiklah, untuk langkah pertama yaitu silakan buka browser Anda
bisa menggunakan browser Google Chrome atau browser yang lainnya, kemudian buka alamat mojokertokota.siapppdb.com. Kemudian klik enter untuk menuju ke halaman berikutnya. Nah, setelah Anda klik enter, maka halaman yang akan muncul akan seperti ini. Di dalam halaman ini ada dua pilihan, yaitu jenjang TK atau SD, kemudian ada jenjang SMP. Nah, yang harus dipilih adalah jenjang SD zonasi. Nah, setelah Anda memilih jenjang SD zonasi, maka Anda akan secara otomatis akan dialihkan ke dalam halaman berikut ini. Kemudian, pilih daftar untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah pengisian nomor induk keluarga atau NIK dari calon peserta didik baru. Silakan isi NIK sesuai dengan KK yang dimiliki, kemudian isi kode keamanan sesuai yang tertera di dalam halaman tersebut. Kemudian klik lanjutkan. Proses selanjutnya adalah pengisian biodata dari calon peserta didik baru. Silakan biodata tersebut diisi dengan data dari calon peserta didik baru berdasarkan data yang ada di kartu keluarga. Kemudian klik lanjutkan. Proses selanjutnya adalah unggah berkas. Ada dua berkas yang harus diunggah, yaitu KK dan akte. Caranya klik pilih atau drag file yang akan diunggah. Jika file tidak bisa diunggah, kemungkinan file memiliki ukuran file yang lebih dari 1 MB. Untuk memastikan file tersebut terunggah dengan benar, akan muncul tanda cek pada kolom gambar. Setelah Anda mengunggah file dengan benar, maka Anda bisa klik tombol lanjutkan. Setelah melakukan pengunggahan berkas, akan ditujukan pada tampilan untuk memilih atau menambahkan sekolah yang ingin dituju. Pendaftar bisa memilih atau menambahkan sekolah lebih dari satu pilihan, dengan maksimal pilihan adalah 7, sehingga bisa bebas memilih bisa 6, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau bisa 5. Jika memilih lebih dari satu sekolah, maka urutan sekolah yang dipilih tersebut adalah prioritas sekolah yang ingin dituju. Sebagai contoh, pilihan 1 adalah SDN Wates 1, pilihan kedua adalah SDN Wates 2, pilihan ketiga adalah SDN Wates 3, maka ketika tidak diterima di SDN Wates 1 sebagai pilihan pertama, akan secara otomatis turun kepada pilihan kedua, dan begitu seterusnya. Jika sudah memilih sekolah sesuai dengan prioritas sekolah yang ingin dituju, silahkan klik lanjutkan. Berikut ini adalah contoh daftar sekolah yang ada. Jika Anda ingin mencari sekolah yang ingin dituju, bisa menggunakan opsi pencarian yang ada di atas daftar, atau bisa menggunakan tombol panah ke bawah yang ada di bawah daftar. Karena ada 52 sekolah yang sudah terdaftar di dalam sistem. Berikut ini adalah tampilan halaman yang muncul setelah mengisi biodata, mengunggah file, dan memilih sekolah. Silakan periksa data yang muncul di halaman tersebut. Jika ada data yang salah, bisa mengklik sebelumnya kemudian benarkan data yang salah. Jika data sudah benar, klik pada kotak setuju, kemudian klik lanjutkan. Jika Anda sudah ditujukan pada halaman ini, maka proses pendaftaran sudah selesai. Tahap terakhir yaitu mencetak bukti pendaftaran. Caranya yaitu silakan klik tombol cetak bukti ajuan pendaftaran. Jika laptop Anda sudah terhubung dengan printer, maka secara otomatis akan mencetak bukti pendaftaran. Jika komputer atau laptop tidak terhubung dengan printer, bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, klik cetak bukti ajuan pendaftaran, kemudian pilih jenis printer, kemudian pilih PDF. Atau bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara klik cetak bukti ajuan pendaftaran, kemudian klik kanan pada kartu yang muncul, kemudian klik Save As.
Maka file bukti pendaftaran tersebut bisa di-print atau dicetak di warnet atau tempat-tempat jasa percetakan. Jika sudah mencetak bukti pendaftaran tersebut, silakan simpan bukti tersebut untuk tahap selanjutnya. Demikian proses pendaftaran peserta didik baru secara online jalur zonasi jenjang SD. Bila ada pertanyaan, silahkan hubungi nomor yang akan kami tampilkan. Dari kami cukup sekian, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.